proses coaching ini harus memunculkan tentang prinsip-prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, apakah Ibu sudah tahu tentang rubrik penilaian ini? Iya, sudah. Iya, betul. Kemudian, kompetensi apa yang dikembangkan dari proses coaching kita kali ini? Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, betul sekali. Itu adalah kompetensi dalam proses coaching ya. Iya. Kemudian, dalam proses ini, kompetensi apa yang secara spesifik nanti dari yang akan diobservasi oleh Bu Nora? Iya, dalam kesempatan ini saya akan mengobservasi kompetensi yang secara spesifik, yaitu pertama, kemampuan Koci dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian dari kompetensi yang lebih spesifik itu ada indikator nih ya Bu Nora ya. Indikator apa dari tujuan pengembangan yang akan Ibu Nora kembangkan pada proses coaching ini supaya tujuannya itu tercapai? Iya, yang pertama, Koci antusias untuk mengemukakan masalah yang dihadapinya secara terbuka. Yang kedua, Koci terampil memunculkan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang ketiga, Koci dapat menyelesaikan masalahnya dengan rencana aksi yang telah direncanakan. Itu mungkin pengamatan ya yang akan diamati oleh saya nanti kepada Bu Nora. Silakan Bu Nora bersama Bu Isna sebagai coach untuk praktek coachingnya. Nanti saya akan mengamati jalannya itu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belumnya. Dipersilakan kepada Bu Nora dan Bu Isna. Iya, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya hari ini Bu Isna? Baik ya. Nah, Bu Isna, apa sih yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini? Baik Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu bertemu dengan saya. Ibu, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang hanya terkait dengan masalah yang sedang saya hadapi, di mana ada anak yang sudah beberapa minggu sudah 2 minggu tidak. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan proses coaching ya Bu Nora ya. Iya. Yang mana pada kesempatan ini saya sebagai coach dan Bu Nora sebagai coach ini. Bolehkah saya bertanya kepada Bu Nora? Boleh dong. Ya. Yang pertama ya Bu Nora, apa tujuan Bu Nora yang akan disampaikan pada pertemuan kita kali ini? Iya, yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah saya ingin membahas tentang anak yang hiperaktif di kelas. Nah, ketika pembelajaran itu dia tidak bisa diam dan selalu mengganggu teman-temannya yang lain. Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini? Ya, yang saya harapkan saya mendapatkan solusi tentang caranya bagaimana anak tersebut agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti yang lainnya. Iya. Kemudian kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Nah, mungkin kesempatan yang saya miliki sekarang, saya ingin mengajak anak tersebut itu Bu ya untuk belajar dengan baik agar tidak mengganggu temannya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Itu karena saya sebagai wali kelasnya juga kan di kelas saya. Iya. Nah, dari masalah itu kalau dari skala prioritas nih ya Bu ya, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Mungkin di skala 5 sampai 6 kayaknya Bu. Karena saya kan sebagai wali kelas yang mengajar dia di kelas 5 ini. Kemudian apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut supaya tercapai gitu ya Bu ya? Kekuatan yang saya miliki untuk menyelesaikan masalah tersebut, pertama, saya sebagai wali kelas. Yang kedua, saya juga sebagai guru ngajinya di madrasah.
Mungkin itu yang menjadi kekuatan saya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Iya. Kemudian peluang ya atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil dari masalah ini? Nah, peluang yang bisa saya dapatkan dari masalah ini adalah pertama, saya bisa mengajak anak tersebut untuk belajar dengan baik, gitu ya. Ketika pembelajaran berlangsung, mungkin ketika sebelum pembelajaran saya akan melakukan ice breaking dulu, dan saya akan memberikan dia kesempatan. Karena kalau kita langsung menghubunginya, nanti kalau tidak bisa kan kita gimana? Nah, jadi saya mau menanyakan dulu apakah bersedia atau tidaknya. Beliau kalau memang bersedia, maka saya juga akan mengemukakan apa masalah saya yang minta bantuan kepada beliau. Kalau memang bisa, mungkin saya langsung eksekusi itu. Siap, bagus sekali Bu. Baik, Ibu, tadi Ibu sudah punya rencana aksi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kira-kira Ibu akan menganggap rencana Ibu itu berhasil dengan indikator apa keberhasilannya itu? Kan tadi Ibu udah punya rencana aksi, lalu apa indikator bahwa oh iya rencana saya berhasil? Itu dengan adanya kolaborasi dengan rekan sejawat, baik itu yang ada di sekolah dengan yang ada di luar untuk membimbing anak didik kita. Kemudian kita juga anak didik juga tidak membiarkan, tetap kita pantau anaknya itu walaupun dengan rekan sejawat dan dengan orang tua siswanya juga, tetap kita menghubungi orang tuanya juga, mohon bimbingannya juga di rumahnya juga. Itu mungkin indikator yang akan saya lakukan itu seperti itu untuk mencapai tujuan apa yang saya rencanakan. Siap, bagus sekali. Baik, tadi Ibu sudah punya rencana aksi, juga sudah punya indikator keberhasilan dari rencana yang Ibu lakukan. Kira-kira apa komitmen Ibu setelah melaksanakan rencana aksi ini? Iya, betul. Mungkin komitmen saya nanti untuk kedepannya ini ya, Bisna ya, karena ini waktunya sangat mepet sekali nih, maka harus cepat-cepat dilaksanakan. Maka saya untuk kedepannya itu biar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini, maka dari awal harus dipersiapkan, karena kita kan nggak tahu ya yang namanya kita ada musibah itu. Maka untuk kedepannya saya akan mempersiapkan apabila terjadi hal yang seperti ini, maka kita membuat rencana yang maksimal. Itu yang paling utama, berarti rencana kita harus lebih dimaksimalkan kembali seperti itu. Baik. Semoga berhasil Ibu. Baik, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen ini di sekolah? Rekan-rekan sejawat saya. Iya. Karena mereka sangat dibutuhkan, kita saling membutuhkan. Di mana teman kita ada perlu, kita juga ikut membantu. Kita saling lah ya. Siap. Baik, Ibu, barangkali itu ada yang masih Ibu ingin sampaikan kepada saya? Mungkin saya nanti untuk kedepannya, bolehkah saya pak lagi nih? Oke, siap. Iya. Nanti Ibu bisa menghubungi saya kembali jika memang Ibu membutuhkan. Baik, itu saya. Terima kasih Bu Nora yang telah melakukan coaching bersama coachingnya Bu Isma. Nah, mungkin sekarang dari hasil observasi ini nih ya, dari saya tadi diobservasi Bu Nora dengan Bu Isna, yang saya lihat itu sudah berdasarkan paradigma berpikirnya, kemudian sudah prinsip-prinsip coachingnya juga sudah dilaksanakan, kemudian alur ceritanya juga sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu Nora ya, mulai dari tujuan, adanya identifikasi, kemudian adanya reaksi rencana aksinya itu, kemudian tanggung jawabnya. Kemudian saya lihat juga tadi pertanyaan-pertanyaannya juga sudah bagus yang dilontarkan kepada Bu Isna, itu dari hasil pengamatan ya. Kemudian saya lihat di sini Koci juga ini sangat antusias ya menemukan masalah-masalahnya gitu ya. Karena Koci juga secara sangat aktif dalam mengeluarkan ide-ide kreatifnya itu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi di sekolahnya Koci tersebut. Kemudian secara keseluruhan dari praktek coaching ini
sudah sangat baik, kemudian sudah terlihat unsur-unsur yang memberdayakan Koci ya. Jadi Kocinya juga sangat aktif dan kemudian coachnya juga melontarkan pertanyaan-pertanyaannya itu dengan baik juga. Nah, sekarang apa kompetensi lanjutan yang ingin dikembangkan dari Koci untuk kedepannya itu seperti apa? Iya, saya akan mengobservasi proses dari yang tadi Bu Isna sudah katakan, yaitu ingin kompisit lagi di hari Senin. Nah, saya mungkin nanti akan supervisi akademik, melalui supervisi akademik itu ke Bu Isna, dan mengadakan pertemuan coaching yang kedua kalinya. Itu untuk kedepannya, semoga nanti proses coachingnya selanjutnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Nora. Iya, sama-sama. Semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.